Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqadilana biha jamil hajat wa tatahiruna biha min jami' sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, amma ba'du. Oke guys, sekarang mari kita bahas yang disukai atau dicintai Allah menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran ya. Jadi kalau dalam satu Al-Quran itu teman-teman cari kalimat innallaha yuhib atau Allah yuhib, yang artinya sungguhnya Allah mencintai atau sesungguhnya Allah menyukai. Itu ditemukan 17 kalimat. Jadi kalau teman-teman cari Allah menyukai, Allah mencintai, itu dihitung 1, 2, 3 dalam satu Al-Quran itu ditemukan 17 ayat. Nah, 17 ayat itu jika saya rangkum itu ternyata hanya ada, intinya itu ada 8. Setelah dirangkum ada 8 karena beberapa ada bersifat pengulangan ya. Oke, beberapa ada yang bersifat pengulangan. Terus kalau dirangkum itu ternyata ada 8 yang Allah mencintai mereka. Dan telah saya urut dari peringkat yang paling sering diulang ke yang paling jarang diulang. Oke, mari kita masuk ke yang paling sering diulang, yaitu sebanyak 5 kali. Yang dicintai atau disukai Allah 5 kali. Itu apa? Terhadap al-muhsinin. Oke, itu teman-teman bisa dicek di Quran surat Al-Baqarah ayat 195, lalu Al-Imran 134, 148, lalu Al-Maidah ayat 13 dan 93. Intinya apa? Allah mencintai orang yang menyembah seolah-olah melihat dia. Jadi ini diulang sebanyak 5 kali ya. Jadi Allah sangat cinta, Allah sangat suka dengan orang yang melakukan segala aktivitas positif seakan-akan melihatnya, seakan-akan orang tersebut melihat Allah. Oke, ini diulang 5 kali. Jadi ada baiknya mulai dari sekarang kita kalau misalnya melakukan segala kegiatan yang baik, kita imajinasikan seolah-olah Allah tuh melihat kita. Karena ini ada dalilnya ya, 5 kali terhadap al-muhsinin. Oke, lalu peringkat kedua itu sebanyak 3 kali terhadap al-muttaqin. Nih, selanjutnya adalah 3 kali terhadap al-muttaqin. Itu teman-teman bisa dapatkan di Al-Quran surat Al-Imran ayat 76, lalu Al-Quran surat At-Taubah ayat 4 dan 7. Intinya apa? Intinya Allah mencintai mereka yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Muttaqin adalah orang-orang takwa. Takwa adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah cinta terhadap orang-orang tersebut, dan diulang sebanyak 3 kali guys pada ayat-ayat ini. Oke. Selanjutnya ada 3 kali juga perulangan terhadap apa? Nah, terhadap al-muqsitin. 3 kali juga diulang. Pada ayat mana saja? Pada surat Al-Maidah ayat 42, Al-Hujurat ayat 9, lalu Al-Mumtahanah ayat 8. Yaitu Allah cinta pada mereka yang berlaku adil. Muqsitin. Berlaku adil ya. Allah cinta pada mereka yang berlaku adil. Bahkan kita ini diwajibkan berlaku adil meskipun pada orang kafir. Oke. Kita harus melakukan, jangan karena kafir kita bedain gitu. Enggak. Kita harus berlaku adil meskipun pada orang kafir. Karena meskipun orang kafir, jika mereka teraniaya, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Oke. Ini peringkat ketiga ya. Lalu peringkat keempat itu ada perulangan sebanyak 2 kali pada yang mutatahhirin. Ini tertuang di surat Al-Baqarah ayat 222,
Dan surat At-Taubah ayat 108, yaitu Allah cinta pada mereka yang suci atau tidak ternoda atau mensucikan diri. Jadi Allah cinta pada mereka yang suci atau mensucikan diri. Ini diulang sebanyak 2 kali guys. Jadi ya berusaha suci bisa dengan selalu menjaga wudhu, suci dalam ya banyak hal guys, suci dalam tempat dan sebagainya. Oke, lalu peringkat selanjutnya ada yang kelima, yaitu 1 kali terhadap At-Tawwabin. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 222, yaitu Allah mencintai mereka yang kembali atau bertaubat ke jalannya, ke jalan yang diridhoinya. Malah ada hadis yang cukup populer ya menurut saya. Ya, apabila manusia mendekat kepada aku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sedepa, dan bila ia mendekat sedepa, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia datang kepada aku berjalan perlahan, aku datang kepadanya dengan berlari. Hadis Bukhari atau Tirmidzi. Intinya hadis ini maksudnya apa? Analoginya gini guys, kalau kita ngedeketin apa ya analoginya, bos lah, bos di kantor gitu kan, kita dekat, kita ketok ruangannya, kita ya ajak ngobrol atau apa, kita mendekat kepadanya kan. Kalau kita deket sama bos kita kan enak kan, ya mungkin karir lebih cepat naik dan lain sebagainya. Nah itu baru bos ke kantor. Gimana kalau kita deket sama penguasa alam semesta guys? Dan enaknya ini, kalau kita mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan berusaha mendekat kepada kita lebih cepat lagi. Dan apabila kita sudah dekat dengan Sang Maha Pencipta, Sang Penguasa, Sang Maha Penguasa, ya tentu apapun hajat kita itu pasti akan mudah, karena semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu guys, ini maksudnya, maksud dari tafsir ini. Oke, makanya ya kalau kita salah, kembali cepat-cepat bertaubat gitu guys, supaya kita didekati lagi oleh Allah. Intinya begitu. Oke. Lalu ada lagi 1 kali terhadap As-Sabirin. Ini kita temukan di surat Ali Imran ayat 146. Jadi Allah mencintai mereka yang sabar. Sabar itu apa? Nah, ternyata setelah dicek di Al-Quran, sabar itu ada dalam hal pembela negara. Itu di Ali Imran ayat 200. Lalu sabar dalam perbedaan pendapat atau keimanan. Itu di surat Al-A'raf ayat 87. Lalu sabar dalam memelihara persatuan dan kesatuan. Al-Quran Al-Anfal ayat 46. Lalu sabar dalam melaksanakan sholat atau berdoa. Itu surat Tauha ayat 132. Lalu sabar dalam menghadapi musibah. Surat Al-Baqarah ayat 155. Lalu ada juga sabar dalam melaksanakan aneka kewajiban seperti sholat. Jadi ini keberapa, ke-6 ya? Ini adalah redaksi peringkat ke-6 yang Allah cintai, yaitu As-Sabirin, cinta pada mereka yang sabar. Oke, lalu yang ke-7 ada di mana? Yang ke-7 1 kali terhadap Al-Mutawakkilin. Surat Ali Imran ayat 159. Jadi Allah cinta pada mereka yang tawakal kepadanya. Tawakal itu apa? Tawakal adalah berikhtiar sungguh-sungguh. Berikhtiar sungguh-sungguh apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa kita kendalikan, dan sisanya yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Itulah makna dari tawakal. Contoh tawakal adalah misalnya ketika ujian. Kita belajar sungguh-sungguh kan, lalu kita ujian dengan sejujurnya, dengan sebaik-baiknya, sisanya itu tentang hasil kan, tentang hasil kita serahkan pada Allah. Yang penting kita sudah belajar maksimal, sisanya di luar itu adalah kita serahkan pada Allah.
Itu adalah contoh tawakal ya guys. Lalu yang terakhir, yang ke-8 ini adalah satu kali terhadap mereka yang berjuang dalam satu barisan yang kokoh. Itu di surat Asy-Syaff ayat 4. Jadi Allah mencintai mereka yang bekerja sama, bersinergi. Dalam arti lain, pepatahnya itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, Allah sangat suka pada pepatah ini. Jadi ini tercantum di Asy-Syaff ayat 4. Allah mencintai mereka yang bersatu lah, satu ya. Oke, jadi ini adalah 8 redaksi Allah cinta atau Allah suka yang ada dalam Al-Quran yang saya susun dari yang paling sering diulang ke yang paling jarang diulang. Kalau saya rangkum ya, tadi yang pertama adalah paling banyak tuh 5 kali Al-Muhsinin ya. Jadi bayangkan kalau kita melakukan segala hal yang positif, bayangkan bahwa Allah melihat kita. Tuh yang pertama. Yang kedua, peringkat kedua tadi Al-Muttaqin. Allah cinta orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua. Lalu peringkat yang ketiga, Allah cinta pada orang yang adil, orang yang berlaku adil. Adil itu ya adil. Oke. Lalu keempat, Allah cinta pada mereka yang al-mutatahhirin. Mutatahhirin itu suci atau berusaha mensucikan diri dalam segala aspek, baik suci fisik, badan, lingkungan. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah Allah cinta pada mereka yang taubat, kembali kepada jalan yang benar, yang apabila kita datang sehasta, Allah akan datang lebih cepat lagi. Lalu kalau kita datang dengan berjalan, Allah datang kepada kita dengan ya itu intinya. Analogikan itu seperti kita mendekati bos. Kalau kita dekat sama bos, semua hal lancar, mungkin kita akan cepat promosi. Nah, bayangkan kalau kita dekat dengan Allah, urusan pasti sangat mudah, dimudahkan oleh Allah. Lalu selanjutnya adalah as-sabirin, yang keenam tuh ya, as-sabirin, Allah cinta pada mereka yang sabar. Dan sabar itu ada berbagai macam ya tadi ya. Sabar itu adalah dalam 6 hal ini ya dalam Al-Quran. Pembelaan negara, sabar dalam beda pendapat, sabar dalam memelihara persatuan, sabar dalam melaksanakan sholat, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menaikkan kewajiban lain. Oke. Lalu tadi itu ada mutawakilin, Allah cinta pada mereka yang tawakal. Tawakal itu ikhtiar sungguh-sungguh, lalu sisanya kita serahkan pada Allah. Lalu yang terakhir itu Allah cinta pada mereka yang bersatu. Oke, jadi kita tuh jangan gampang dipecah belah, kita harus bersatu, karena bersatu ya kalau dalam keluarga kita bersatu dalam satu keluarga, kalau kita bersatu dalam satu wilayah, bersatu dalam ya lebih besar lagi, bersatu dalam satu kesatuan Islam, satu kesatuan Muslim. Kita harus bersatu, jangan mudah dipecah belah oleh pihak-pihak yang ingin kita hancur. Jangan guys, oke. Jadi yang terakhir ini kita harus bersatu untuk menjalankan syariat Allah, syariat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Semoga dengan 8 hal yang dicintai Allah ini, kita akan jadi semakin dicintai oleh Allah jika kita praktikkan, dan hidup kita menjadi lebih mudah, lebih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.